Jadi siapapun orang yang mendapatkan jabatan dimanapun dia, ya sebisa mungkin harus amanah. Artinya berusaha untuk menunaikan tugas sebaik-baiknya. Dalam satu pesannya Rasulullah SAW menyatakan bahwa ayatul munafik salas, ya, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda kemunafikan itu ada 3. Jadi apabila dia berbicara suka dusta, jika berjanji ingkar, dipercaya berkhianat. Nah ini kalau misalnya seseorang mempunyai jabatan tetapi banyak berdusta, kemudian banyak ingkar janji, kemudian banyak berkhianat, nah ini harus kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Baik pemirsa di rumah dan dimanapun berada, kita akan berjumpa dengan Bang Zainal tentunya. Pada hari ini kita akan langsung sapa beliau. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dari apa yang beliau sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Syukron jazakallah. Gimana Jemin? Alhamdulillah sehat Bang Zain. Nah, pada hari ini Bang Zain kita merasa bersyukur bisa bertemu kembali dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Nah, tentunya di sini akan kita ada beberapa pertanyaan nih Bang Zain, di mana kita akan sekarang ini kan masalah tentang kepemimpinan. Nah, menurut Bang Zain bagaimana kepemimpinan dalam Islam? Iya, dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan. Baik itu pemimpin, termasuk juga yang dipimpin. Di rumah tangga pasti ada pemimpinnya. Di level sekolah ada pemimpinnya. Di dalam organisasi ada pemimpinnya. Bahkan mungkin di tingkat yang terkecil RT, RW, lurah, camat, gitu ya, kota, provinsi, sampai ke tingkat negara itu ada pemimpinnya. Jadi pemimpin tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita, gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau adalah seorang tokoh yang memberikan uswah keteladanan di dalam ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di waktu yang bersamaan beliau juga adalah kepala negara. Di waktu yang bersamaan juga beliau adalah imam di masjid. Beliau juga adalah pemimpin di dalam memutuskan satu masalah perkara di pengadilan. Beliau juga adalah seorang suami, beliau juga adalah seorang ayah, dan beliau juga adalah panglima militer juga dan sebagainya. Jadi tidak bisa dilepaskan ya dalam kehidupan kita seperti itu, bahwa Rasulullah SAW itu bukan sekedar sosok yang dia itu baik dari segi ibadahnya saja, tetapi beliau juga adalah salah satu sosok leadership ya, pemimpin yang bisa kita contoh. Dan pemimpin ini merupakan satu hal yang sangat penting ya. Sampai-sampai dalam satu hadisnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah ya. Salah satunya dari yang 7 itu adalah imamun adil. Artinya adalah pemimpin yang adil. Apa itu pemimpin yang adil? Yaitu pemimpin yang tidak melakukan kezaliman, pemimpin yang senantiasa memberikan khidmah,
pelayanan, dan mereka merasa bahwa pemimpin itu sebagai pelayan bagi yang dipimpinnya, dan tidak menggunakan kepemimpinannya atau jabatannya itu untuk kepentingan pribadi atau dalam rangka untuk melakukan kejahatan, melakukan kerusakan gitu. Tetapi bagaimana caranya ketika dia menjadi pemimpin, menggunakan kepemimpinan itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Itulah imamun adil, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafahnya sebaliknya, mereka-mereka yang ketika mempunyai amanah, jabatan, punya kepemimpinan, tapi kepemimpinan itu digunakan untuk kerusakan, ya, untuk kezaliman, ya, bahkan ada ketidakjujuran, penipuan sebagainya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Iya. Baik para pemirsa dan dimanapun berada, itulah kepemimpinan yang Bang Zain sampaikan, di mana kepemimpinan adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa di rumah dan dimanapun berada, pertanyaan lagi Bang Zain nih. Iya. Yang kedua, bagaimana tentang jabatan itu sendiri Bang Zain? Nah, itu menurut kriteria Bang Zain bagaimana? Coba bisa disampaikan. Jabatan itu merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada setiap orang gitu. Dan jabatan itu pasti ada di setiap level-level tertentu, ya. Yang jelas jabatan itu, siapapun dia yang mempunyai jabatan, ya, berusaha melakukan pekerjaannya itu seprofesional mungkin. Jadi siapapun orang yang mendapatkan jabatan dimanapun dia, ya, sebisa mungkin harus amanah. Artinya berusaha untuk menunaikan tugas sebaik-baiknya. Dalam satu pesannya Rasulullah SAW menyatakan bahwa ayatul munafiq salas, ya, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda kemunafikan itu ada 3. Jadi apabila dia berbicara suka dusta, jika berjanji ingkar, dipercaya berkhianat. Nah, ini kalau misalnya seseorang mempunyai jabatan tetapi banyak berdusta, kemudian banyak ingkar janji, kemudian banyak berkhianat, nah ini harus kita hindari. Begitu banyak mereka-mereka yang jadi pemimpin, tapi ternyata kepemimpinannya itu malah mengantarkan dia ke dalam kesusahan, gitu kan, karena melakukan kejahatan, gitu kan, melakukan pencurian, perampokan, dan memanfaatkan jabatan itu kepentingan pribadi, nyesalnya di akhir, gitu kan. Oleh karena sebelum ada penyesalan itu, ya, tetap harus hati siapapun, gitu. Seandainya nanti ada orang-orang tertentu kemudian bertanya apa sih pesan-pesan untuk para pemimpin, ya, itu aja, berusaha jujur, berusaha tepati janji, dan tidak berkhianat. Baik, Masya Allah Bang Zain, apa yang Bang Zain sampaikan sangat luas sekali, sangat banyak apa yang disampaikan. Nah, ini yang saya tanyakan lagi Bang Zain nih, satu lagi nih, bagaimana sih menurut Bang Zain nih tentang kriteria pemimpin yang baik? Ah, itu Bang Zain yang saya tanyakan tuh Bang Zain. Iya, pemimpin yang baik itu mau tidak mau harus punya karakter uswah, artinya punya keteladanan, ya. Ucapannya bisa memberikan keteladanan, sikapnya pun bisa memberikan keteladanan, kepribadiannya pun bisa memberikan keteladanan. Jadi ini keteladanan itu paling utama, tidak hanya banyak berbicara, gitu kan. Yang keduanya, pemimpin yang baik itu adalah yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jabatan ini bisa membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika punya jabatan, dia akan berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya jabatan ini membuat dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan petunjuk, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah jabatan kepemimpinan itu jadi jalan untuk mendapatkan kebaikan. Amanah jabatan ini menjadi jalan untuk melakukan kemaslahatan di masyarakat. Amanah jabatan ini membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama itu adalah semakin mudah
untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan gitu kan. Mau tidak mau ya ada satu pesan, kunu ubadan qabla an yakunu kuwadan. Jadilah orang yang ahli ibadah sebelum menjadi pemimpin gitu. Jadi kuatkan spiritualnya gitu kan. Ya, nah, itu. Baik. Terima kasih Bang Sen ini atas penjelasannya tentang masalah kepemimpinan, jabatan dan amanah. Baik para pemirsa di rumah maupun dimanapun berada, semoga pada hari ini apa yang kita ngopi ngobrol perkara iman, apa yang disampaikan oleh Bang Sen, semoga bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada di lain waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan bacaan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.